iPad Pro dipakai untuk gantiin MacBook Pro sebagai alat utama untuk editing foto dan video. Yakin bisa? Simak terus. Sebelum aku masuk ke pembahasan kita, aku mau jelasin nih soal channel Jikaoru. Channel ini menyediakan segala info, tips, trik, simple tutorial, dan vlogs, dan semua hal yang berkaitan dengan antusias fotografi and videografi. Jadi kalau kamu antusias sama foto dan video, langsung aja subscribe dan penuhin segala kebutuhan kamu di channel ini. Yang pertama, powerful performance. Ngomongin soal asiknya editing foto dan video di iPad Pro, ini gila amat sangat powerful friends. Kenapa? Karena iPad Pro 2018 yang aku punya saat ini sudah terinstall iPadOS 14. Ingat ya, iPadOS 14, bukan iOS. Jadi untuk soal performance, nggak usah diragukan lagi deh. Cek aja, sensornya aja A12 atau A12 yang performance-nya di atas MacBook Pro 2015 yang aku punya saat ini. Yang kedua, bekerja layaknya seperti sebuah laptop. iPad Pro ini udah bisa dicolok external hard disk friend, dan kita bisa maksimalin fungsi dari file sebagai media untuk transfer pekerjaan dan file kita. Dengan akses yang mudah menggunakan dongle ataupun converter USB Type-C seperti ini, dengan mudah kita mengakses external hard disk kita. Tapi kalau aku yang pasti, untuk semua pekerjaan dan file aku backup secara online dan menggunakan drive. Jadi kita bisa akses kapan aja dan di mana aja selama ada internet. Yang ketiga, flexibility and simplicity. iPad Pro juga amat sangat fleksibel. Kalian bisa pakai di mana aja, kapan aja, tanpa harus ada setup yang ribet. Masuk tas, langsung cus deh. Kamu bisa kerja di cafe, di sofa, di kereta, di pesawat, dan di mana aja. Dan feel-nya beda banget ketika kalian bekerja di iPad dibandingkan dengan di MacBook Pro atau laptop. Kenapa? Karena fleksibilitasnya dan feelingnya yang seperti no pressure. Seperti kalian gak sedang bekerja, tapi sedang bermain. Kerennya, penggunaan Apple Pencil Generation 2 ini juga sangat membantu kita ketika kita butuh ketelitian dan precise dalam editing. Sentuhan Apple Pencil juga membuat kita lebih manusiawi dan di tengah teknologi iPad Pro yang powerful ini. Yang keempat, bagian yang paling menarik adalah simple dan powerful apps. Di iPad Pro ini untuk editing foto aku menggunakan Affinity Photo dan VSCO X. Kenapa nggak Adobe Lightroom nih? Pertanyaannya, kalau foto kamu sudah bisa menghasilkan tone yang matang di kamera atau SOC-nya udah keren, kenapa harus dibuat ribet dengan mengkondisikan file RAW atau memfoto dengan RAW? Nah, kecuali kalian ada kebutuhan khusus sehingga membutuhkan file RAW. Dan untuk file RAW sendiri, itu aku menggunakan Affinity Photo untuk RAW conversion dan kebutuhan retouch editing yang agak berat. Untuk toning di iPad Pro, aku juga menggunakan VSCO X. Dan dengan sedikit tweak di warna, contrast, highlight, shadow, dan lain-lain, aku dengan mudah mendapatkan gambar atau foto yang aku inginkan. Sekarang kita masuk ke editing video ya. Gak ada app lain sepowerful dan secanggih LumaFusion di iPad Pro. Super fast, reliable, bisa diandelin buat edit 4K dan file files dan codec yang berat. Pertanyaan berikutnya, gimana dengan efek-efek di LumaFusion? Apakah sudah cukup? Nah, buat kebutuhan videographer enthusiast, memang dibutuhkan misalnya After Effects atau efek-efek plugins dari Final Cut Pro dan Adobe Premiere Pro yang nggak ada di LumaFusion. Untuk mengakali ini, biasanya aku menggunakan FCPX di MacBook Pro-ku. Tapi balik ke kebutuhan kamu semua, apakah video kamu selalu membutuhkan efek-efek seperti itu? Percaya deh, explore dulu LumaFusion dan segala fiturnya, baru nanti kita ajuin lagi pertanyaan yang sama.
Yang kelima nih, price and storage. Ini juga bagian yang tunggu. iPad Pro sendiri start dari harga 13-21 juta saat video ini dibuat ya, dengan spek 64GB sampai dengan 1TB. Sedangkan MacBook Pro lebih bervariasi harganya dan storage-nya start dari 126GB sampai dengan 1TB. Dan bahkan bisa di-extend sampai lebih dari 2TB, friends. iPad Pro terbatas dalam hal storage, tapi unggul di price. Balik lagi ke fungsinya, simplicity dan flexibility dalam berkarya. Kita masuk ke kesimpulan ya. Kalau ditanya, Jimmy, bisa nggak sebenarnya iPad Pro menjadi main tool atau alat utama dalam editing foto dan video menggantikan MacBook Pro? Jawabannya, bisa pakai banget. Tapi ada beberapa catatan yang harus kamu tahu sebelum kamu memutuskan iPad Pro sebagai alat utama menggantikan MacBook Pro kamu. Alasan yang pertama, sampai saat ini iPad Pro belum bisa menggantikan beberapa effects dan plugin yang selama ini aku pakai di Final Cut Pro X. Aku berharap in the future, di masa depan, FCPX atau Final Cut Pro X bisa masuk dalam jajaran apps di iPad OS ini. Alasan kedua, iPad Pro didesain bukan untuk storage purpose seperti MacBook Pro. Dan kadang-kadang storage yang kecil memaksa aku mengerjakan project part per part, tidak bisa bersamaan dalam satu waktu. Tetapi ini juga bisa menjadi keuntungan karena kamu akan kehilangan sedikit data ketika iPad Pro kamu rusak, hilang, ataupun dicuri orang. Oke friends, segitu dulu aja nih pembahasan mengenai apakah iPad Pro kamu dapat menggantikan fungsi MacBook Pro kamu dalam editing foto dan video. Komen ya mengenai pendapat pribadi kamu tentang video ini dan comparison ini. Yuk saling berbagi dan memberikan solusi. Oke, I am Jimmy, over and out. Until next time. Are you a photography and videography enthusiast? Because I am.